Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Ari Maulana dengan NIM 2285190043. Akan menyampaikan sedikit materi mengenai keterampilan bertanya dan juga keterampilan parafrase. Dan satu lagi, saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan layanan konseling berdasarkan Triad and Vector. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai keterampilan bertanya dan keterampilan parafrase. Nah, keterampilan bertanya sendiri merupakan salah satu keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang konselor. Bisa dibilang keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang paling mendasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang konselor. Dalam pengertiannya, menurut Kusmaryani 2010, halaman 179 memberikan pengertian bahwa keterampilan bertanya ini yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi-informasi dari seorang konseli dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan bertanya. Yang pertama, mendorong konseli agar terbuka dan tidak menutup diri. Artinya di sini konselor berupaya untuk menggali informasi dari seorang konseli agar lebih terbuka dalam menceritakan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang kedua yaitu membantu konseli agar dapat lebih spesifik dan lebih konkret. Artinya masalah-masalah yang diceritakan oleh konseli ini agar lebih jelas, lebih konkret, dan lebih spesifik. Yang ketiga yaitu membantu konselor mendapatkan pemahaman yang jelas dari situasi yang dialami konseli. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pertanyaan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama ada pertanyaan terbuka atau open question. Nah, pertanyaan terbuka ini memberikan konseli suatu ruang yang sangat luas untuk menggali apa saja yang ada dalam dirinya atau masalah-masalah yang sedang dialaminya, serta mendorong konseli untuk lebih luas atau lebih bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang konselor. Yang kedua ada pertanyaan tertutup atau closed question. Nah, pertanyaan tertutup ini merupakan pertanyaan yang mengarah pada jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Artinya bisa dibilang pertanyaan tertutup ini hanya memerlukan jawaban-jawaban yang singkat. Nah, selama proses konseling dapat memberikan pertanyaan tertutup ini bisa dengan berulang-ulang kali, hanya sekedar untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Oke, selanjutnya ada contoh dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yaitu contohnya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Artinya dari pertanyaan itu konseli diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan itu seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya sesuai yang ia rasakan. Yang kedua ada pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaannya itu, apakah Anda senang? Nah, dari pertanyaan itu hanya memerlukan jawaban ya atau tidak, tidak perlu memberikan jawaban yang lebih panjang atau lebih bebas. Selanjutnya kita masuk ke materi keterampilan parafrase. Nah, menurut Haryastuti 2007 halaman 40, keterampilan parafrase merupakan suatu cara untuk menyatakan kembali kata-kata atau suatu pikiran yang dimiliki oleh konseli. Lanjut ke tujuan dari keterampilan parafrase. Masih menurut Haryastuti 2007, yang pertama itu konselor menyatakan bahwa memahami pembicaraan konseli. Yang kedua, konseli dapat mengungkapkan pikiran dan ide-ide yang dialaminya. Yang ketiga, membantu konseli agar memusatkan pada keadaan yang ia rasakan. Yang keempat, membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan dari masalah yang dialaminya. Yang kelima, itu menekankan isi pesan dibandingkan afeksi-afeksinya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dari keterampilan parafrase. Yang pertama itu berusaha mengingat kembali pesan-pesan yang diberikan oleh konseli. Artinya apa yang telah dikatakan konseli ini harus benar-benar diingat oleh seorang konselor.
Yang kedua itu mengidentifikasi isi pesan konseli dengan menanyakan dalam diri pribadi konselor, yaitu mengenai situasi, orang-orang, objek, atau ide yang sedang dibicarakan oleh konseli. Yang ketiga, memilih kata-kata yang sesuai dengan apa yang dikemukakan konseli. Artinya tidak harus juga konselor mengikuti seluruh kata-kata yang diberikan oleh konseli, tapi dengan cara memparafrase atau mengubahnya tapi tidak mengurangi maknanya. Oke, yang keempat yaitu memeriksa keefektifan parafrase berdasarkan respon daripada konseli tersebut. Selanjutnya ada contoh dari keterampilan parafrase dari konseli sendiri. Contohnya, itu merupakan jurusan yang menurutku bagus dan aku diterima di situ, tapi aku tak mau mengambilnya. Aku juga tidak tahu mengapa demikian. Nah, dijawab oleh konselor, nampaknya Anda masih ragu dengan keputusan Anda. Terus ditambahkan lagi beberapa ungkapan-ungkapan sesuai dengan yang diungkapkan konseli, tapi dengan gaya bahasa konselor itu sendiri. Itu merupakan salah satu contoh parafrase. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai tahapan layanan konseling berdasarkan trait and factor. Nah, trait and factor sendiri dipelopori oleh Frank Person pada tahun 1908 serta tokoh-tokoh terkenal lainnya yang ikut mengembangkan teori trait and factor. Nah, adapun menurut Winkel dalam Ristiani, Nadia dan Dede 2020 halaman 3, istilah pendekatan konseling menggunakan trait and factor ini merupakan corak konseling yang menekankan pada pemahaman diri mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang diukur melalui testing psikologi. Nah, adapun penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka ragam masalah yang dihadapi oleh konseli, terutama masalah yang menyangkut pilihan program studi atau bidang-bidang pekerjaan lainnya. Nah, tujuan dari konseling trait and factor sendiri itu yaitu sebagai upaya untuk membantu konseli dalam mengetahui kejelasan diri atau self clarification, pemahaman diri atau self understanding, penerimaan diri atau self acceptance, terus pengarahan diri atau self direction, dan juga perwujudan diri atau self actualization menurut Mahfud 2016 halaman 132. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pelayanan konseling berdasarkan trait and factor. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap analisis. Tahap analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi tentang diri konseli beserta latar belakangnya juga. Nah, data yang dikumpulkan itu mencakup segala aspek kepribadian konseli. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan sintesis. Tahapan sintesis adalah usaha merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri konseli tersebut. Yang ketiga ada tahap diagnosis. Tahap diagnosis ini adalah tahap di mana langkah mengidentifikasi masalah dan juga sebab-sebab atau inti dari masalah dan faktor penyebabnya. Yang keempat ada tahap prognosis. Prognosis sendiri adalah langkah mengidentifikasi bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada konseli sesuai dengan masalah yang dihadapi konseli sebagaimana ditemukan dalam langkah diagnosis. Nah, tahapan selanjutnya setelah melakukan prognosis itu kita masuk ke tahap konseling atau treatmentnya. Dalam proses ini konselor memberikan beberapa bantuan, yaitu konseling individual dan juga layanan pemberian informasi. Tahap yang terakhir yaitu follow up. Nah, follow up sendiri memberikan tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan, membantu konseli setelah mereka memperoleh layanan konseling. Namun pada saat proses follow up ini biasanya kadang menemukan masalah-masalah baru atau munculnya masalah-masalah yang lampau. Nah, tindak lanjut ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan.